Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali bersama Andi. Hari ini Andi akan kembali menemani teman-teman semua untuk kembali belajar di kelas 5, tema 5, subtema 2, dan di pembelajaran 6 atau pembelajaran terakhir di subtema 2. Seperti biasanya ya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa yang khusyuk ya teman-teman. Berdoa. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang suatu materi yang sangat penting. Materinya adalah semangat gotong royong. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar teman-teman menjadi lebih paham materinya. Yuk teman-teman, langsung saja. Andi punya sebuah teks non-fiksi yang berjudul Merajut Semangat Kekeluargaan dan Gotong Royong. Kalian simak ya. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu sesama. Amal semua buat kepentingan semua. Keringat semua buat kebahagiaan semua. Demikianlah penggalan pidato Presiden Soekarno yang disampaikan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945 untuk menjadikan gotong royong sebagai landasan semangat membangun bangsa. For your information, BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Andi lanjutkan. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama. Gotong royong telah menjadi kepribadian bangsa dan budaya semenjak dahulu. Budaya ini telah ada sebelum Indonesia merdeka dan telah berakar di dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Dengan demikian, rasa persatuan dan kesatuan nasional terus terbina. Lalu, bagaimana dengan semangat kekeluargaan? Keluarga dapat dilihat sebagai mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita. Namun, sikap kekeluargaan yang ada di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah. Sikap saling menyayangi, saling mengasihi, melindungi, merasa saling memiliki, turut merasakan penderitaan saudara sebangsa dan setanah air merupakan contoh dari sekian banyak sikap kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala. Di tengah terpaan modernisasi, penting bagi kita sebagai generasi penerus bangsa untuk tetap menjaga dan memelihara semangat kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Dengan mempertahankan semua sikap positif ini, persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan selalu terjaga dan terpelihara. Nah teman-teman, yuk sekarang kita mencoba mengerjakan tentang beberapa contoh semangat gotong royong yang ada di lingkungan sekolah dan tentunya yang ada di lingkungan rumah. Yang pertama,
contoh semangat gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan sekolah. Ada mempelajari tarian tradisional dari daerah lain. Nah, khusus untuk anak-anak di kelas 5, kita semua sering mendapatkan materi tentang tarian daerah dari daerah lain. Manfaatnya, kita bisa tahu tarian tradisional dari berbagai daerah yang di Indonesia. Itu menjadikan kita menjadi semakin bangsa, menjadi rakyat Indonesia. Contoh yang di lingkungan rumah adalah belajar bersama dengan teman-teman di dekat lingkungan rumah. Berikutnya, contoh semangat gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan sekolah adalah gotong royong membersihkan kelas. Ini sering disebut dengan piket kelas. Tidak mungkin kan kalian membersihkan kelas sendirian, pasti hasilnya tidak maksimal. Akan lebih bagus lagi jika kita semua gotong royong membersihkan kelas agar kelas selalu bersih dan nyaman. Ingat, kebersihan kelas menjadi tanggung jawab kita bersama. Di lingkungan rumah, contoh lain adalah membantu ibu memasak di dapur. Kita bekerja sama, gotong royong, membantu ibu. Kalau kita sayang sama ibu, tentunya tidak usah disuruh pun kita dengan sendirinya mau untuk membantu ibu. Karena makanan yang dimasak ibu pun akan dimakan satu keluarga. Lanjut, di lingkungan sekolah, mengerjakan tugas kelompok bersama. Ingat ya, ketika diberikan tugas oleh bapak atau ibu guru, di mana tugas itu adalah tugas kelompok, maka seluruh anggota kelompok wajib untuk mengerjakan secara bersama-sama. Bukan hanya satu atau dua orang saja yang mengerjakan. Itulah pentingnya gotong royong. Lanjut, yang di lingkungan rumah adalah membantu ibu menjaga adik. Ingat ya, menemani adik juga hal yang sangat penting ya. Selain bisa menjaga keharmonisan hubungan kita dengan adik, kita juga bisa membantu ibu. Misalkan ibu punya kegiatan lain yang mengharuskan kita untuk membantu menjaga adik kita. Berikutnya, yang di sekolah, kerja bakti di sekolah. Kalau tadi di kelas, berarti di kelas kita. Kalau sekolah berarti di tempat-tempat yang masih wilayah dari sekolah. Misalkan di taman sekolah, di halaman sekolah, di kamar mandi. Ingat, kebersihan, kerapian, lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab warga sekolah, termasuk kita sebagai siswa. Di lingkungan rumah yang bisa kita lakukan adalah membantu ayah mencuci kendaraan. Kalau kita melihat ayah pulang kerja capek, kendaraannya kotor, misalkan motornya kotor, terlihat ayah sedang mencuci, ya kita harus membantunya. Kita harus membantu gotong royong. Kalau ayah kan yang menemani kita, mengantarkan kita kemanapun kita akan berangkat, termasuk berangkat ke sekolah. Lanjut, semangat gotong royong dan kekeluargaan yang ada di lingkungan sekolah, misalkan membantu teman yang terkena musibah. Misalkan ada teman yang kena bencana alam, teman yang sakit, teman yang orang tuanya sakit. Nah, tugas kita dengan semangat gotong royong dan rasa kekeluargaan harus mau membantu teman yang kena musibah, tentunya dengan ikhlas. Berikutnya yang ada di lingkungan rumah adalah kita harus gotong royong membersihkan lingkungan rumah. Misalkan yang bagian depan halaman itu kamu dan ayah, yang di bagian dalam itu ada adik atau ibu. Begitu, supaya rumahnya menjadi rapi, nyaman, dan kalian bisa tambah harmonis keluarganya. Nah teman-teman, itulah tadi materi tentang pentingnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Tidak usah keluar rumah kalau tidak penting-penting sekali. Kalaupun harus keluar rumah, silakan pakai masker untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Semangat terus belajar, ingat masa depan ada di tangan teman-teman semuanya. Salam sukses di masa yang akan datang bersama-sama. Majukan Indonesia. Sekian dari Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.